dalil salat dan zakat serta tafsir dari tauhid. Berkata penulis rahimahullahu taala, wa dalilus salati waz zakati wa tafsirut tauhid qauluhu ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Kata beliau, dalil salat, zakat dan tafsir tauhid adalah firman Allah taala, wa ma umiru, tidaklah mereka diperintah, illa liya'budullaha, kecuali supaya mereka menyembah Allah, mukhlishina lahud-din, dengan memurnikan ketaatan kepadanya, mengikhlaskan agama hanya untuknya, hunafa'a, sebagai orang-orang yang hanif, wa yuqimus salata, dan menegakkan salat, wa yu'tuz zakata, dan mengeluarkan zakat, wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus. Di sini penulis rahimahullah membawakan satu ayat. Beliau pilih dengannya dalil untuk rukun yang kedua dan ketiga. Dalil bahwa salat adalah rukun Islam, zakat adalah rukun Islam. Karena di dalil ini juga terdapat penjelasan tentang tauhid, maka kembali beliau ingatkan bahwa di dalam ayat juga ada tafsir tentang tauhid. Iya, ada tafsir tentang tauhid. Karena tafsir tentang tauhid di mana dikatakan dalam ayat, wa ma umiru, tidaklah mereka diperintah, ya, illa liya'budullaha, kecuali untuk beribadah kepada Allah, mukhlishina lahud-din, dan mengikhlaskan agama, segala ibadah, segala ketaatan hanya untuk Allah. Nah, di sini perintah untuk memberikan seluruh ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini tafsir dari tauhid. Demikian pula pada kata hunafa. Hunafa jamak dari hanif. Hanif itu dari kata al-hanaf, artinya al-mail, yang condong. Kenapa dikatakan condong? Karena dia condong kepada tauhid, meninggalkan kesyirikan. Nah, itulah tafsir dari tauhid. Dan ini semuanya dikatakan sebagai dinul qayyimah, agama yang lurus. Inilah agama yang lurus. Jadi pada awal ayat itu adalah tafsir dari tauhid. Kemudian diterangkan wa yuqimus salata. Dan diperintah adalah mereka menegakkan salat. Ya, bahasanya di sini wa yuqimu as-salata, menegakkan salat. Menegakkan salat. Bukan melaksanakan salat atau menunaikan salat, tapi menegakkannya. Menegakkan salat itu artinya dia lakukan salat itu sebagaimana yang diperintah, sesuai dengan syarat-syaratnya, rukun-rukun, kewajiban-kewajiban, dan sunnah-sunnahnya. Jadi misalnya dari syarat salat dilakukan pada waktunya, dari syarat salat dilakukan dalam keadaan bertaharah, ya, maka dikerjakan pada ketentuannya, pada syarat yang disyaratkan padanya. Sebagaimana seorang itu dia mengambil dari hal-hal yang diperintah. Laki-laki dia sholat secara berjamaah, kemudian dia melakukan sholat dengan khusyuk. Nah, di dalam sholat ada rukun-rukunnya. Di dalam sholat itu dia tunaikan semua yang merupakan rukun sholat. Demikian pula kewajiban-kewajibannya dia kerjakan, dan dia sempurnakan sholat itu dengan melaksanakan sunnah-sunnahnya, apa yang dianjurkan di dalam sholat tersebut. Inilah yang dikatakan dengan iqamatus shalah, menegakkan salat. Iya. Adapun dalil tentang zakat pada kelanjutan ayat dikatakan wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata, dan mereka mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakatnya. Dan zakat yang dimaksud adalah zakat pada apa yang Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan. Dan kewajiban zakat itu pada 4 hal. Yang pertama pada harta, yaitu pada emas dan perak. Yang kedua pada emas dan perak dan apa yang semakna dengannya. Kemudian yang kedua pada hasil ternak atau pada hewan ternak. Dan hewan ternak yang dimaksud ada 3.
unta, sapi dan kambing. Kerbau semisal dengan sapi. Kemudian yang ketiga, zakat hasil bumi. Zakat dari hasil bumi. Dan yang keempat adalah zakat perniagaan. Ya, dan ditambah di dalam kewajiban zakat pada zakat fitri. Ini zakat yang dipungut di akhir Ramadan. Karena nikmat seorang telah menyempurnakan puasa di bulan Ramadan dan mendapati hari Id. Iya. Jadi itu zakat yang diwajibkan. Dan seorang mukmin dia mengeluarkan dari zakat yang diwajibkan terhadapnya. Nah, dikatakan di akhir ayat, wadzalika dinul qayyimah. Nah, itulah agama yang lurus. Jadi agama yang lurus di sini ada 3 disebutkan. Ibadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya dalam keadaan hunafa, kemudian menegakkan salat dan mengeluarkan zakat. Nah, ini semuanya dikatakan sebagai agama yang lurus. Dan ini juga menunjukkan bahwa agama itu bermakna iman, sama. Iman dan agama itu mencakup keyakinan, ucapan dan perbuatan. Mencakup keyakinan, ucapan dan perbuatan. Baik.